Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazira Dewi Putri dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan benda tak hidup. Makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup ini yang membuat para ilmuwan yang ingin mempelajari makhluk hidup secara lebih lanjut membuat suatu sistem yang disebut klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah para ilmuwan memilah perbedaan serta persamaan yang terdapat pada makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan dan persamaan tersebut meliputi perbedaan dan persamaan baik secara morfologi, anatomi, fisiologi, tingkah laku, dan sebagainya. Keanekaragaman makhluk hidup meliputi berbagai macam keragaman bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan persekutuan makhluk hidup, yaitu tingkatan ekosistem, tingkatan jenis, dan tingkatan genetik. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Semua makhluk hidup melakukan proses pernapasan. Bernapas adalah proses mengambil udara atau O2 dari luar dan mengeluarkan udara atau CO2 dari dalam tubuh. Oksigen atau biasa disebut dengan O2 sangat diperlukan makhluk hidup untuk pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh atau disebut juga oksidasi tubuh. Energi ini digunakan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas lainnya. Makhluk hidup bernapas dengan menggunakan alat pernapasan. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Manusia dan hewan vertebrata bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, cacing dengan kulit, dan yang lainnya. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan mulut, daun atau stomata, dan lentisel atau lubang-lubang yang ada pada batang tumbuhan. Yang kedua yaitu bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsangan. Gerak dibagi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Kita dapat dengan mudah mengamati gerak manusia atau hewan. Contohnya, berlari, berjalan, terbang, berenang, dan lain-lainnya. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang ditunjukkan oleh tumbuhan. Contohnya yaitu gerak akar menuju sumber air, gerak ujung batang menuju arah matahari, gerak mekarnya bunga, gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh, gerak ujung batang dari bawah ke atas ke arah sinar matahari, dan yang terakhir gerak membukanya biji lamtoro disebabkan perubahan kadar air. Yang ketiga, makan. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi. Untuk pertumbuhan dan mengatasi sel-sel yang rusak, makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat sangat diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi. Zat makanan ini terdapat dalam umbi-umbian seperti singkong, kentang, dan ketela. Selain itu terdapat dalam biji-bijian seperti jagung, beras, gandum, dan tepung terigu. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Lemak memiliki kalori paling tinggi dibandingkan zat makanan lainnya. Zat makanan ini terdapat dalam susu dan mentega. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bereaksi atau peka terhadap segala perubahan di sekitarnya. Untuk mengenali berbagai macam perubahan yang terjadi di sekitarnya, hewan dan manusia dilengkapi alat indera. Alat indera tersebut adalah telinga yang peka terhadap getaran suara, mata yang peka terhadap cahaya, lidah yang peka terhadap rangsangan rasa, dan kulit yang peka terhadap sentuhan. Tumbuhan tidak mempunyai alat indera, akan tetapi tumbuhan mempunyai kemampuan bereaksi terhadap rangsangan lingkungannya. Contohnya daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat dihitung atau dinyatakan dengan angka. Dan
irreversible yang artinya tidak dapat berubah ke bentuk semula. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contohnya, semakin bertambah umur, maka semakin bertambah tinggi dan berat badan. Ini menunjukkan bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Begitu pula tumbuhan tumbuh dari biji, kecambah, dan seterusnya tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Yang keenam, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma, dan secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel telur. Hewan berkembang biak antara lain dengan melahirkan, bertelur melahirkan, bertunas, fragmentasi, atau membelah diri. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami pada tumbuhan yaitu dengan biji atau kawin dan dengan tidak kawin, misalnya membelah diri, spora, tunas, umbi, geragi, dan akar tinggal. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan misalnya stek, cangkok, rundu, dan kultur jaringan. Adaptasi. Setiap makhluk hidup hanya dapat hidup dengan baik pada lingkungan yang sesuai. Contohnya, tumbuhan tropis dapat hidup dengan baik pada suhu lingkungan antara 10 sampai 400 Celcius. Tumbuhan di daerah kutub dapat hidup dengan baik pada suhu lingkungan antara 5 sampai 150 Celcius. Ikan dapat hidup dengan baik pada lingkungan air yang bersuhu 10 sampai 300 Celcius. Pada lingkungan air yang bersuhu lebih atau kurang dari suhu tersebut, kehidupan ikan akan terganggu. Manusia merupakan satu-satunya makhluk di alam ini yang mempunyai akal dan pikiran. Dengan kemampuan itu, manusia dapat bertahan pada berbagai suhu lingkaran karena dapat mengubah suhu lingkaran sesuai dengan kebutuhannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Dan yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa. Dalam proses penyerapan makanan, terbentuklah zat sisa yang merupakan zat yang tidak terserap oleh tubuh. Zat-zat itu disebut zat sisa oksidasi biologis, misalnya air dan karbon dioksida. Berdasarkan aktivitas tubuh dan hasilnya, pengeluaran zat-zat sisa dibedakan atas ekskresi, respirasi, dan defekasi. Dan demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian materi ini ada kalimat saya yang tidak jelas dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.